Kita akan membahas modul terakhir mengenai modul 9 penyelesaian audit. Pada intinya modul ini adalah rangkuman dari seluruh yang sudah dibuat pada modul-modul sebelumnya. Kita masuk yang halaman pertama. Di halaman 132 ini adalah daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi. Pada intinya pada modul pertama, modul kedua dan seterusnya kita sudah membuat jurnal koreksi. Nah, jurnal koreksi itu seluruhnya kita salin ulang di sini. Ya, jadi seluruhnya dari modul 1 ada nggak modul 1 tentang jurnal koreksinya? Kita cek. Nah, modul 1 nggak ada jurnal ya. Kita masuk ke modul 2. Di modul 2 kita sudah ada jurnalnya seperti ini ya. Jurnal ini seluruhnya. Jadi pada intinya seluruh modul yang ada jurnalnya semuanya ditulis ulang. Lalu kita masukkan di halaman 132 ini. Nah, makanya ini saya rasa kurang ya. Kalau kolomnya kurang bisa ditambahkan pakai kertas sendiri atau semacamnya. Karena tugasnya ini menyalin seluruh jurnal yang sudah dibuat pada modul 2 sampai dengan modul 8. Jadi jurnalnya tinggal disalin ulang saja. Jurnal koreksi ini maksudnya kalau ada kesalahan. Reklasifikasi ini misalkan harusnya dicatat beban gaji tetapi malah dicatat beban lain-lain. Nah, itu adalah jurnal reklasifikasi. Pada intinya ya jurnal yang sudah kita buat seluruhnya yang kita perbaiki, yang kita buat jurnalnya dari modul 2 sampai modul 8 itu dipindahkan semuanya ke dalam sini ya. Hanya memindahkan saja. Nah, berikutnya kalau di halaman 133. Nah, ini adalah hasil koreksiannya. Jadi setelah kita melakukan perbaikan, ini tinggal kita isi ya per auditnya. Ini tahun 2018, ini 2017 sesuai dengan laporan yang sudah kita dapatkan dan otomatis kalau 2017 ini sudah diaudit. Jadi tidak daftarnya tidak ada perubahan. Yang kita audit itu adalah yang tahun 2018. Nah, kita sudah melakukan pemeriksaan, hasilnya apa? Nah, kita ambil contoh kalau kas dan setara kas kita lihat di halaman 82. Tinggal buka modul tentang kas dan setara kas. Nah, kita lihat contohnya. Kita ambil kas tadi. Nah, untuk kas sendiri ini ada di halaman 82. Sudah kita lakukan koreksi ya. Akun kas di sini, kas dan setara kas, ini artinya kas dan setara kas ini ya seluruhnya ini ya. Dapatnya dari mana kita lihat. Kas dan setara kas nilainya berapa? Ini ada di halaman 82. Nah, berapa yang ada di sini? Berapa yang sudah kita buat? Lalu totalnya berapa? Nah, inilah nilainya. Jadi anggap saja kalau sebelum diaudit itu nilainya 47.490. Ini kita ambil contoh yang sudah dikerjakan di modul 1. Nah, ya, ini di modul 1 yang sudah pernah kita buat ada di halaman 6. Kondisi awalnya adalah 47.490.324. Kalau yang 2017 ini 67 ya, sesuai dengan yang ada di sini. 2017 67 695 350. 2018 sebelum diaudit nilainya 47 ya. Kas dan setara kas ini terdiri dari akun-akun berupa kas besar, kas kecil, bank CAB dan bank Lupu. Totalnya 47.490 sesuai dengan yang ada di sini ya. 47.490 324. Ya, sama. Nah, ini sebelum diaudit. Setelah diaudit tentunya kan ini sudah kita isi. Ya, kita sudah isi dan kita sudah dapat angka nominal barunya, lalu kita totalkan. Inilah angka yang setelah diaudit. Jadi anggap saja ini sebelum diaudit, ini setelah diaudit, setelah kita lakukan jurnal koreksi. Nah, angka yang disinilah yang kita pindahkan ke bagian sini untuk kas dan setara kas. Berapa angkanya? Lalu ambil contoh lagi, ada investasi jangka pendek. Ini tinggal dilihat di halaman 92. Kita cek halaman 92 ada investasi
jangka pendek. Nah, ini surat berharga. Investasi jangka pendek itu terdiri dari dua akun. Nah, tahu dari mana dua akun? Kita lihat lagi dari sini. Ya. Investasi jangka pendek itu tahun 2017 1,2 M, ya, sesuai dengan yang ada di sini. Untuk tahun 2017 1,2 M. Tahun 2018 kita lihat sebelum diaudit itu nilainya 1,7 ya, 1.715 juta. Nah, itu angkanya dapatnya dari sini ya, sudah sesuai. Ini kan sudah kita kerjakan di modul 1. Nah, rinciannya investasi jangka pendek ini terdiri dari dua akun, yaitu deposito berjangka dan investasi saham. Ini kalau ditotalkan dapatnya 1.715 juta. Nah, kembali lagi ini sebelum diaudit. Berapa yang setelah diaudit? Tentunya kita kan sudah melakukan jurnal koreksi. Ini kan punya kalian modulnya sudah terisi dan ini pun sudah terisi. Nah, angkanya berapa setelah diaudit? Ya, berapa angka di sini? Nah, itulah yang dipindahkan ke sini. Ya, untuk investasi jangka pendek. Begitu juga dengan yang lainnya. Piutang usaha, silakan dicek modul yang membahas tentang piutang usaha. Persediaan, cari yang tentang persediaan. Beban dibayar di muka, cari yang beban dibayar di muka, ya. Sebagai contoh, beban dibayar di muka itu kalau kita perhatikan, kalau nggak salah ada di modul 8. Nah, di modul 8 silakan dicek, cari akun tentang beban dibayar di muka. Nah, ini untuk utang jangka pendek ya, ada di halaman 127. Ini contohnya. Jadi kalau utang pajak ini masuk gunakan tabel yang ada di sini. Lalu makanya setiap tabel yang ada parenya itu yang digunakan ya. Jadi kita bisa tahu sebelum diaudit berapa dan setelah diaudit berapa. Nah, intinya yang kita masukkan di sini, yang halaman 133, ini yang kondisi setelah diaudit, setelah kita lakukan jurnal koreksi tadi. Lalu untuk kenaikan dan penurunannya, cara pengisiannya sama dengan waktu kita mengisi modul 1. Ya, waktu kalian mengisi modul 1, ini sama saja. Kalau kalian bisa kerjakan modul 1, tentunya untuk yang bagian akhir ini ya sama saja cara mengisinya. Ya, gunakan angka yang ada di sini. Ya, jadi tidak berbeda. Begitu juga dengan akun-akun lainnya, harus dicari dari modul-modul sebelumnya yang sudah dibuat. Kalau tadi sebagai contoh tentang utang, nah tentang utang cari nah di sini tadi ada utang pajak ya. Di modul tadi yang sudah barusan ditunjukkan ada tentang utang pajak. Nah, jadi dicari dari modul-modul sebelumnya, semuanya. Cara pengisiannya sama, tidak ada perbedaan. Lalu kita masuk, jadi cara mengisinya semuanya sama sampai halaman 135. Nah, kalau halaman 136, ini bisa langsung diisikan saja. Ya. Kita langsung masuk ke perhitungannya, yang ada perhitungan. Kalau ini silakan diisi ya, gunakan pembelajaran mengenai mata kuliah audit. Selanjutnya kita masuk ke halaman 142. 142 ini adalah laporan keuangan yang setelah kita audit. Intinya ya tinggal memindahkan berapa kondisi 2017, berapa kondisi 2018. Angkanya dapat dari mana? Ya kita kan tadi sudah buat. Ya, sudah buat di halaman sebelumnya. Nah, ini ya, ini sebenarnya tinggal kita pindahkan saja. Ini 2017, ini 2018. Tinggal kita pindahkan angka-angkanya. Semuanya tinggal memindahkan saja. Ini tahun 2017 kas dan setara kasnya 67. Lalu untuk 2018 berapa angkanya? Tinggal kita pindahkan ke sini. Ya. Jadi sama saja. Aset lancar, investasi saham, piutang usaha dan semuanya. Jadi kita masukkan ke dalam laporan keuangan. Begitu juga dengan ini, sama saja dari ini 2018 yang setelah diaudit. Ya, ini 2017-nya. Jadi konsepnya sama, ambil dari angka di sini.
ya. Halaman 135. Kan sudah dapat ini 2017, ini 2018. Nah, angkanya berapa? Tinggal kita pindahkan. Intinya tinggal memindahkan dari yang sebelumnya. Karena kalau ini bentuknya bukan laporan keuangan, ya ini anggap saja prosedur kita, kertas kerja kita. Nah, kalau sudah, kita kan akan menyusun laporan keuangan yang setelah diaudit. Nah, inilah bentuknya. Jadi intinya ya sama saja, cuman hanya bentuknya saja yang berbeda. Ini belum jadi laporan keuangan, ini setelah menjadi laporan keuangan. Angkanya ya tinggal ngambil saja, tidak perlu menghitung lagi. Ini sama, ya ini laporan perubahan ekuitas, ini laporan arus kas. Jadi pada intinya kita diminta untuk membuat laporan keuangan dengan angka-angka yang setelah diaudit, ya setelah diperiksa. Tentunya angkanya akan ada perubahan di tahun 2018. Kalau 2017 angkanya tidak berubah karena 2017 itu kondisinya sudah lalu dan tentunya pasti sudah diaudit. Dalam artian angka 2017 itu sudah benar. Ya, 2018 itu adalah yang kita kerjakan dari modul 2 sampai dengan modul 8. Nah, lalu jadi caranya sama sampai halaman 145. Di sini menyusun laporan arus kas. Lalu kita masuk lagi ke catatannya. Ini adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu kan tentunya ada laporan laba rugi. Ya, ini laporan laba rugi. Perubahan ekuitas. Ini perubahan ekuitas. Ada neraca. Neraca ini yang tadi di sini. Ya, ini neraca. Lalu ada laporan arus kas yang halaman 145. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan yang isinya yang paling banyak. Nah, sekarang untuk mengisi catatan atas laporan keuangan, ini rinciannya, kas dan setara kas. Tinggal kita isi 2018 dan 2017-nya. Caranya ya sama seperti tadi, rincian kas kalau di sini ya. Kalau di laporan keuangan itu hanya tertulis kas dan setara kas saja. Ya, kalau di halaman 142 di sini kan ada kas dan setara kas. Tapi rinciannya ya kita tinggal lihat di kertas kerja tentang kas. Nah, yang ada tadi di halaman 82. Nah, ini kan sudah ada rinciannya. Kas dan setara kas. Nah, nilainya ya ini yang 2018. Tinggal kita masukkan yang 2018 ke dalam rincian yang sudah ada. Nah, masukkan angka yang tahun 2018. Nah, lalu untuk tahun 2017 sebenarnya tinggal kita lihat ada di buku 1 halaman 15. Nah, ini ada tahun 2017. Ini rinciannya. Ini tahun 2017. Ini tahun 2018. Tapi yang tahun 2018 ini yang sebelum diaudit. Ya, sebelum diaudit. Ini pun nilainya ya sama dengan yang tadi kita lihat di modul sebelumnya. Nah, kan angkanya dari sini ya. Ini halaman 82. Nah, rinciannya itu sebenarnya sudah tertera juga di sini. Yang sebelum diaudit ya. Ini halaman 15 buku 1. Ini tahun 2017. Nah, tahun 2017 ambil yang ini saja. Jadi tinggal kita tulis 8 juta ya, kas besarnya 8 juta dan seterusnya. Ya, kalau yang 2018 kembali lagi gunakan yang setelah diaudit, angka yang baru. Nah, begitu juga dengan akun-akun lainnya. Tinggal kita masukkan saja sesuai dengan akun lainnya. Dan kalau di kertas kerjanya tidak ada, ya kertas kerjanya tidak ada, anggap saja kita tidak ada perubahan. Ya, pada intinya sebenarnya ya kita akan melakukan koreksi setiap akunnya. Nah, jika ketemu akun yang tidak ada di modul ini, ya kita anggap tidak ada perubahan. Jadi sesuaikan saja dengan yang tahun 2018. Itu dengan catatan kalau tidak ada ya. Karena harusnya pasti ada semua. Karena kita akan mengecek seluruh akunnya. Nah, jadi semuanya sama ya. Ini perpajakan 2018, 2017. Kembali lagi untuk tahun 2017 patokannya lihat saja di halaman 15. Halaman 15 buku 1. Nah, jadi sama, ini cara pengisiannya sama.
Lalu ini adalah laporan audit. Nah, bagaimana mengisi laporan audit? Di sini sudah pendapatnya sudah diputuskan ya. Kalau ini sudah secara wajar. Nah, tinggal diisi titik-titiknya. Titik-titiknya bagaimana cara ngisinya? Buka buku pemeriksaan akuntansi atau audit ya, buku pertama ataupun buku kedua yang tentang ada laporan auditor. Ya, kalian lihat saja contoh laporan auditor. Nanti kalian akan tahu ini harus diisi apa. Selanjutnya habis ya, nggak ada lagi. Itu saja untuk cara pengisian modul 9. Nah, kalau diingat lagi sebelumnya, nah kita kan pada modul 8 itu membahas tentang beban. Nah, ini yang harus kita isi ya, beban-bebannya yang sudah ini sesuai dengan modul 8. Nah, itu saja untuk pembahasan modul 9. Sekian dan terima kasih.